Shalom, selamat pagi. Renungan pagi Sabda Bina Umat Selasa 25 April 2023. Firman Tuhan pagi ini terambil dari Kejadian 3 ayat 14 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perut mula engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Firman-Nya kepada perempuan itu, "Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu." Demikian firman Tuhan. Renungan pagi ini bertema meremukkan kepala ular. Waktu kecil saya senang mendengar dongeng. Saya senang dengan pesan moral yang terkandung di dalamnya. Sekalipun itu bukan kisah faktual, apalagi ilmiah. Salah satu dongeng yang saya suka adalah kisah tentang bagaimana cerdiknya kancil dapat menyeberangi sungai yang dipenuhi buaya. Ia berkata kepada para buaya, "Hai buaya raja hutan, hendak memberi kalian hadiah. Saya diutus raja untuk menghitung jumlah kalian. Berbarislah dengan rapi supaya saya dapat menghitung kalian." Buaya pun mengikutinya. Kancil mulai melompat ke punggung setiap buaya sambil menghitung mereka, lalu sampailah dia ke seberang sungai. Kecerdikan dapat mengalahkan kekuatan. Itulah pesan moral dari kisah fiktif itu. Kisah tentang ular yang dapat berbicara, paling cerdik dari segala binatang darat yang dijadikan Tuhan, kemudian dikutuk untuk menjalar dengan perut, serta makanannya adalah debu tanah, tentu bukan deskripsi ilmiah tentang ular. Kita akan kecewa dan menolak kisah ini jika kita membacanya dengan kacamata ilmiah. Kisah ini bukan laporan ilmiah, tetapi narasi teologis yang melaluinya ditegaskan mengenai pelanggaran manusia dan mengakibatkan berbagai dampak yang harus ditanggung. Namun dari dampak itu ada satu hal yang penting, adalah kuasa pengaruh dari ular akan diakhiri dengan meremukkan kepalanya. Hal ini menjadi pesan kuat bahwa ketidakbenaran dan penyebab ketidakbenaran akan dia akhiri. Memahami akan pesan dari Kejadian 3 ayat 14-16, kita diingatkan bahwa untuk setiap pelanggaran dan ketidaksetiaan akan ada konsekuensi dan akibatnya. Karenanya kita harus tegas untuk tidak jatuh dalam sikap dan tindakan yang tidak benar. Dan lebih penting lagi adalah Allah berkehendak untuk menghentikan pengaruh dan kekuatan ketidakbenaran yang selalu merusak kehidupan manusia. Doa pagi ini, ya Tuhan, ingatkan kami selalu bahwa kami dapat mengalahkan si ular oleh kemenangan-Mu. Amin. Demikian renungan pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.